warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar sekalian. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Baik, sahabat belajar sekalian, kita mulai. Pertama kita masuk di Chrome atau Mozilla, kemudian kita masuk di akun kita. Nih, kita masuk di akun. Setelah itu kita klik yang tanda ini, centang 9 ini, kita pilih Drive. Oke, setelah itu kita buat dulu drive folder baru ya. Kita buat folder baru. Kita kasih nama ulangan harian 2020. Buat. Oke, ini sudah ada foldernya. Kemudian kita klik folder ini 2 kali. Lalu kita klik baru, kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir. Oke, kita tunggu. Oke, ini ya, kalau ada pilihan kita paham ya. Kemudian ini formulir judul ya. Misalnya saya misalnya mau ulangan harian getaran. Nah, teman-teman jangan lupa klik formulir judul supaya langsung terganti. Oke. Kemudian setelah ini deskripsinya kita bisa isi, misalnya petunjuk umum, 21, isilah biodata Anda terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jawablah soal yang dianggap mudah dahulu. Ketiga misalnya, jangan menggunakan kalkulator. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa buat temanya juga. Ini, kita klik ini, klik tema. Kita bisa ambil warna di sini. Bisa juga kita untuk headernya kita pilih gambar dari punya kita. Ini ada yang sudah disediakan oleh Google, tapi kita bisa unggah dari gambar. Kita cari file yang sudah kita buat. Misalnya saya ambil di sini. Saya tadi ada sudah buat ini ya, misalnya ini. Ya, ini tinggal kita sesuaikan. Oh, ternyata. Ya. Kayaknya saya ambil tengah-tengah saja. Selesai. Kita tunggu. Ini untuk membuat tema ya, headernya. Ya. Ini headernya karena terlalu besar ya. Ini ya, tapi tidak apa, ini hanya untuk latihan. Nanti teman-teman bisa atur sendiri. Itu kalau untuk menampilkan header. Ya. Ini harusnya tulisan ini SMP Negeri 7 Kendari, Mandiri Disiplin Terampil. Oke, selanjutnya kita tutup. Sudah. Pertanyaan pertama misalnya nama. Siswa belum mulai tulis nama ya. Tipe jawabannya itu jawaban singkat. Bisa ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down ya, banyak. Ya. Kemudian ya, nanti diisi namanya apa, ini wajib kita centang, wajib isi ya. Kemudian duplikat, saya duplikat nama, kemudian kelas ya, kelas ya. Untuk kelas ini ya, pilihannya ya, kita bisa pilihan ganda, bisa juga kita coba kotak centang ya, dan nanti centang sini pilihannya misalnya 7A
kemudian 7B, kemudian misalnya 7C, kemudian misalnya lagi 7D, dan seterusnya kalau kelas teman-teman banyak. Ya, tuh. Kemudian kita isi lagi ini, ya karena sudah dicentang tadi, tercentang wajib diisi. Kemudian apalagi yang dibutuhkan tinggal kita tambah, misalnya pertanyaan, misalnya tanggal lahir misalnya. Ya. Nah, kita bisa pilih di sini ya kotak tanggal tadi ya, tanggal. Nanti diisi tipenya bulan, hari, tahun ya, dan wajib diisi. Oke. Kemudian kita ini ada pertanyaan kelas tanggal sorry ya, ini tanggal ujian tanggal berapa. Oke. Ya. Kemudian ya itu untuk pertanyaan. Kemudian kita masuk di yang kedua, bagian kedua tadi itu satu ya. Itu bagian kedua, misalnya pilihan ya, judulnya pilihan ganda misalnya, ganda. Deskripsinya tadi ini jawab, pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Oke. Setelah itu kita masuk di soal ya, masuk di soal, misalnya nomor 1 ya. Teman-teman bisa buat sendiri atau teman-teman bisa juga ambil soal yang sudah ada ya, yang sudah disediakan. Misalnya ada file yang sudah disediakan, saya ambil di sini ada ulangan ya, ulangan ya, karena ini ulangan harian. Saya copy saja ya, hanya ini saya hilangkan dulu ya. Ini yang non ya, ambil supaya jangan capek teman-teman, seperti ini ya, dan Ctrl C, kemudian saya masukkan Ctrl V, opsi pilihannya juga bisa di copy. Ini saya hilangkan dulu ini kita pilih yang none, dan ini kita Ctrl C, kita masukkan di sini opsi Ctrl V ya, dia langsung ya, ini karena terpisah harusnya dia bisa langsung ini satu ya, dia satu ya. Oke, tidak apa-apa ya, karena tekanan, gaya tekan atmosfer dan tekan hidrostatis. Oh sorry ya, karena saya soal getaran ya, itu saya getaran banyaknya, sorry teman-teman, banyaknya getaran dalam sorry gerak bolak-balik pada titik setimbang disebut ya gelombang. Opsi keduanya getaran, ketiganya frekuensi, ketiganya misalnya amplitudo. Oke. Ya. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu kita masuk di ini setelan. Setelah itu kita masuk setelan. Ya, pertama ada setelan umumnya. Itu di sini ada banyak pilihan.
edit setelah mengirim, ya kita ya karena kita mau per siswa itu hanya bisa melakukan satu kali tanggapan, satu kali ujian, tidak bisa diulang berkali-kali, maka ini kita centang ya, sehingga setiap siswa hanya bisa melakukan satu kali menjawab ya. Kemudian tampilan status progres ini tidak usah, kita pilih saja yang kedua ini, acak urutan pertanyaan, jadi dia akan teracak ya, soalnya akan teracak. Kemudian kita masuk di kuis ya, kita aktifkan dulu ini, jadikan sebagai kuis ya, nilainya segera setelah setiap pengiriman, atau bisa juga kita pilih nanti setelah peninjauan manual, tapi kita pilih saja yang ini, segera setelah setiap pengiriman. Kemudian di responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini jangan. Ini melihat jawaban benar jangan, karena nanti takutnya soalnya bocor. Cukup dia hanya bisa melihat poinnya saja, berapa poin didapat. Kemudian kita simpan. Oke. Ya. Nanti kalau sudah seperti itu, teman-teman, nanti di sini ya kunci jawaban ya. Ada kunci jawaban, kita pilih kunci jawaban. Poinnya karena saya hanya mau bikin 5 soal, maka 100 bagi 5 di sini saya tulis 20 saja ya. 20, sehingga kalau 5 soal total benar menjadi 100. Kalau teman-teman buat 20 soal, maka satu soal ya kira-kira 5 poinnya. Ya, sehingga 5 kali 20 hasilnya 100 poin. Oke. Kemudian kita bisa centang jawaban yang benar adalah apa? Gerak bola saya timbang disebut getaran. Oke, kalau selesai kita centang selesai. Oke. Ini wajib diisi atau tidak? Saya kira tidak wajib. Kalau tidak dijawab maka nilainya 0. Ya, sehingga wajib isinya tidak usah. Kecuali tadi nama kelas itu saya kira wajib sebagai presensi atau absen. Kalau sudah, kita lanjut soal yang kedua, kita klik lagi tambah. Oke, seperti ini. Ya. Misalnya soal yang kedua, banyaknya getaran dalam 1 detik, 1 sekon disebut titik. Ya, kita pilih lagi ya, getaran kedua gelombang, ketiga, misalnya ini frekuensi, apa teman-teman tahu ya? Sorry teman-teman, klik periode ini frekuensi ya, sama dengan soal yang pertama ya, kita untuk jawaban kita pilih jawaban frekuensi, poinnya kita kasih 20 ya. Selesai, lanjut soal nomor 3 ya. Kalau teman-teman tidak mau repot, kita bisa misalnya untuk soal yang ketiga, kita tambah lagi soal yang ketiga. Teman-teman tidak mau repot, nah contoh ini bisa kita misalnya soal yang ketiga, saya ambil soal yang lain, ini hanya contoh ya. Nemo ini saya ambil ini soal yang ketiga, ini ya, saya copy saja ini dalam bentuk gambar ini oke. No ya, copy, nah, sini bisa di paste di sini ya. Ya, kita bisa ambil gambar di sini. Misalnya, saya ambil sembarangnya. Maksudnya teman-teman bisa soalnya itu di foto atau di snip install kayak tadi, kemudian kita save, baru
kita masukkan sebagai gambar misalnya seperti ini. Nanti soalnya itu teman-teman akan muncul ya, sehingga kita tidak usah nulis ya, seperti itu ya. Ini soalnya muncul ya, ya. Misalnya karena ini tidak hanya contoh 1 2, di sini saya buat 3, di sini saya 4, ini 5. Kemudian jadi teman-teman tidak usah menulis. Kalau malas menulis soal bisa di copy saja, soalnya di copy ya. Kemudian pilih poinnya juga ini 20. Jawaban yang benar misalnya 3 ya. Kemudian selesai. Kita lanjut di soal berikutnya, soal yang keempat ya. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran disebut ya. Kita buat seperti tadi, soalnya sama ya, percepat saja. Periode frekuensi ini getaran, ini gelombang. Oke. Ya. Kita kunci jawaban lagi, poinnya 20. Jawaban yang benar, periode, selesai. Kita masuk soal yang terakhir, kita buat 5 soal. Nama saya adalah, ya, contoh ya Bapak Ibu ya. Nama saya, ya, itu para pilihan ganda, ya. Tapi bisa kita pilih, saya model drop down, ya. Nanti bisa dipilih misalnya Sadakal Abrar, Sadakal, kemudian Abrar, atau misalnya Ahmad ya. Jadi kalau drop down ini nanti tampilannya teman-teman, nanti dia akan kita pilih ya, kita centang drop down, nanti dia muncul pilihan di bawah, kita centang jawabannya. Dan jawabannya misalnya Sadakal Abrar, poinnya 20. Selesai. Oke. Kalau sudah selesai teman-teman, sudah selesai ya. Melihat tampilannya, ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini tampilannya ya. Ini tadi 2 halaman ya, ini halaman pertama tadi, ini halaman, nanti kalau mau lanjut ke halaman kedua nanti ini halaman berikutnya. Oke, kita kembali di, kalau sudah kita kirim ya. Kita kirim, pilihannya bisa lewat email ya, tapi biasanya kita pakai send ya, ini linknya ya. Linknya ini panjang, ini dia ada pilihannya, bisa langsung kita perpendek ya. Perpendek sini ini, atau bisa juga kalau kita mau pakai ini, kita Ctrl C, kemudian saya biasa pakai ini GG ya, GG ini untuk memperpendek link ya, pakai GG. Ini sangat simple ya, tinggal kita copy di sini, Ctrl V, kemudian kita shortcut URL ya, nanti muncul link ini link sangat pendek ya, Ctrl C. Atau teman-teman tadi ya bisa pakai langsung ini, perpendek URL yang disediakan oleh Google, kemudian salin ya, kita salin. Oke, tuh, maka ini sudah selesai soal kita ya. Ini sudah tersimpan langsung ya, tidak usah lagi disimpan karena sudah tersimpan. Saya contohkan langsung masuk ya, misalnya saya masuk di sini ya, Ctrl V, enter, langsung dia akan masuk di link ya, ini ya. Jadi saya akan wajib jawab nama saya, maka kemudian ini saya coba jawab ya, kemudian tanggal, ini tanggalnya hari ini ya, hari ini. Kemudian kalau saya misalnya kelas 7D. Selanjutnya kalau sudah jawab kelasnya saya kelas C, selanjutnya berikutnya ya. Berikutnya tadi halaman 2 ya, ini pilih saat jawaban yang
paling tepat. Ya. Ya, karena ini tadi kita pilih acak ya. Jadi tidak harus selamanya yang nomor satu menjadi nomor satu yang kita buat tadi. Karena ini sudah pilihan acak. Ini tadi jawaban saya jawab sembarang 3. Saya jawab sembarang saja. Jawab sembarang saja. Jawab sembarang saja. Ini tadi ke drop box, drop down itu pilihan seperti ini. Ya, kita pilih mana ya. Saya pilih ini dan saya pilih ini. Ya, kalau sudah kita kirim. Iya. Saya kirim, nanti lihat skornya, siswa bisa melihat skornya, berapa skor yang saya dapat. Teng, ya. Jadi karena saya benar 3, poinnya ini adalah 60. Ya. Demikian sahabat belajar semua, tutorial bagaimana menggunakan membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jika dirasa tutorial bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan dapat membantu sahabat belajar semua. Demikian tutorial kali ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.